suku Batak. Dari sekian banyak teori, setidaknya ada dua teori yang dipercaya sebagai nenek moyang suku Batak. Pertama, dikatakan bahwa kalau nenek moyang suku Batak adalah orang-orang Asia Selatan yang bermukim di Pulau Sumatera, mereka adalah kelompok Proto-Melayu. Mereka bermigrasi ke Pulau Sumatera lewat Semenanjung Malaya, lalu menetap di sekitar Danau Toba. Sedangkan teori kedua mengatakan bahwa asal-usul nenek moyang suku Batak itu berasal dari Afrika akibat dari peristiwa kekeringan di Afrika, menyebabkan banyak dari penduduk mereka yang bermigrasi. Awalnya, mereka menetap di Myanmar, Thailand, dan Vietnam. Namun, mereka diserang oleh pasukan Mongolia, sehingga menyebabkan mereka tidak menetap lama dan terus bergerak hingga sampai ke Indonesia. Suku Bugis, nenek moyang suku Bugis, dipercaya berasal dari orang-orang Deutero-Melayu, yaitu ras yang berasal dari Indochina bagian utara. Mereka masuk ke Indonesia sekitar 300 sampai 500 tahun sebelum Masehi. Bugis berasal dari kata Tougi, yang berarti orang Bugis. Diambil dari raja pertama kerajaan Cina yang terdapat di Pamana, yaitu Lhasa Tumpugi. Rakyatnya menjuluki mereka sebagai Tougi, atau orang-orang pengikut dari Lhasa Tumpugi. Lhasa Tumpugi sendiri merupakan mertua dari Saweri Gading dan kakek dari Lagaligo. Dalam buku karya sastra Lagaligo dituliskan tentang kisah Saweri Gading, yaitu awal mula perkembangan kerajaan pada zaman itu. Komunitas ini kemudian berkembang dan membentuk beberapa kerajaan Bugis lainnya seperti Luwu, Boun, Wajo, Sopeng, Supa, Sawito, Sidenreng, dan Rapang. Sehingga menyebarlah suku Bugis ke berbagai wilayah tersebut. Suku Jawa, ada banyak teori yang menjelaskan tentang asal-usul nenek moyang suku Jawa, tapi yang paling kuat yaitu nenek moyang suku Jawa berasal dari bangsa Austronesia. Mereka melakukan migrasi dan menginjakan kaki di Jawa pada 1000 tahun sebelum Masehi. Mereka kemudian berbaur dengan masyarakat pribumi. Seiring waktu dan aktivitas interaksi yang berjalan lama, masyarakat awal yang mendiami Pulau Jawa mulai mengadopsi bahasa Austronesia sebagai bahasa utama. Yang lambat laun menjadi cikal bakal terbentuknya suku Jawa. Di teori yang lain, dikatakan bahwa nenek moyang orang Jawa berasal dari Turki sekitar tahun 350. Sebelum Masehi, Raja Turki mengirim para penduduknya untuk membuka lahan di pulau kekuasaannya yang belum berpenghuni, sekitar 40.000 penduduk yang dikirim saat itu, dipimpin oleh Aji Keler, yaitu orang yang menemukan Nusa Kendang dengan dataran tinggi yang ditutupi oleh hutan lebat dan banyak binatang buas. Mereka menetap di tempat tersebut karena banyak ditemukan bahan pangan dan tanaman yang subur bernama tanaman Jawi, yang menjadi cikal bakal penamaan pulau itu nantinya, yaitu Pulau Jawa. Suku Betawi. Nenek moyang suku Betawi dipercaya berasal dari asimilasi berbagai suku dan budaya seperti Sunda, Jawa, Melayu, Bugis, Ambon, Manado, Makassar, Arab, dan Cina, sehingga membentuk suatu identitas budaya baru. Pembentukan identitas suku Betawi dimulai pada masa kolonial, ketika Jakarta menjadi pusat perdagangan dan kegiatan ekonomi. Berbagai kelompok etnis yang berbeda mulai menetap dan berbaur, menciptakan masyarakat yang heterogen. Kata Betawi sendiri berasal dari kata Batavia, yang lama-kelamaan berubah menjadi Betawi. Bahasa Betawi sendiri merupakan cabang dari bahasa Melayu, yang lama-kelamaan membentuk ciri khas tersendiri. Suku Dayak. Nenek moyang suku Dayak merupakan orang-orang dari keturunan bangsa Austronesia yang berasal dari Yunan, Cina Selatan. Mereka masuk ke Indonesia diperkirakan pada tahun 3000 sebelum Masehi melalui pintu Semenanjung Malaya. Sedangkan pada versi yang lain dijelaskan kalau suku Dayak berasal dari ras Mongolia. Sekitar 2000 tahun sebelum Masehi, ras Mongolia yang terdesak karena kalah perang mengembara ke arah selatan, mulai dari Semenanjung Malaya hingga Kalimantan. Mereka kemudian menetap dan membangun kampung hingga beranak pinak. Namun, berjalannya waktu, mulailah masuk suku bangsa Melayu dari Sumatera dan Semenanjung Malaya, yang lama-kelamaan mendesak orang-orang suku Dayak untuk semakin masuk, naik ke huluan sungai. Nama Dayak sendiri berasal dari kata Daya yang berarti hulu, merujuk pada kebiasaan masyarakat tersebut yang bermukim di wilayah hulu-hulu sungai daerah pedalaman. Suku Sunda. Hampir sama dengan suku Jawa, nenek moyang suku Sunda juga dipercaya berasal dari bangsa Austronesia. Mereka membawa berbagai budaya, pengetahuan, dan bahasa yang kemudian menjadi berkembang di wilayah itu. Diketahui bahwa hasil penelitian terbaru menjelaskan kalau genetik suku Jawa
Bali dan Sunda memiliki rasio kemiripan yang hampir sama. Perkembangan aktivitas mereka yang terus bertambah menyebabkan banyaknya interaksi antar manusia yang lama-kelamaan membentuk sebuah kelompok besar. Wilayah Sunda sendiri masuk dalam kawasan Kerajaan Tarumanagara, yaitu salah satu dari kerajaan tertua Indonesia pada abad ke-4 Masehi. Suku Madura, nenek moyang suku Madura dipercaya berasal dari bangsa Proto-Melayu. Mereka masuk ke wilayah Madura sekitar 2000 tahun sebelum Masehi. Akibat dari pesatnya perkembangan kerajaan Cina saat itu, menyebabkan banyak penduduknya yang bermigrasi di wilayah Burma, Siam, dan Indochina. Sebagian kelompok mereka tercerai-berai dan terus pergi hingga berlabuh di tanah Madura. Para pendatang itu kemudian menetap di tanah Madura, sehingga mereka dikatakan nenek moyang dari suku Madura. Suku Banjar. Nenek moyang suku Banjar diyakini berasal dari campuran beberapa suku asli Kalimantan, seperti Maanyan, Bukit, Ngaju, dan Lawangan. Etnis Banjar zaman dulu adalah satu kesatuan yang sama dengan masyarakat Dayak di kawasan pegunungan. Dalam buku yang berjudul Mengenal Suku-Suku di Indonesia oleh Wahyu Wijayanto, dijelaskan kalau suku Banjar merupakan campuran dari beberapa suku asli Kalimantan yang telah berbaur dan dipengaruhi oleh Melayu dan Jawa, serta pengaruh dari masuknya budaya Islam di kawasan tersebut menjadi cikal bakal terbentuknya suku Banjar. Dalam artian lain, berarti suku Banjar adalah anak cabang dari Dayak yang sudah terasimilasi oleh budaya Islam. Suku Minangkabau. Leluhur suku Minangkabau diyakini berasal dari wilayah Asia. Beberapa ahli menyebutkan, kalau wilayah itu adalah Irak dan Persia, mereka diketahui berlayar melewati Teluk Persia, menyusuri benua Asia hingga tiba di Sumatera. Titik awal mereka bermukim berada di Padang Pariaman. Dari sana, lama-kelamaan penduduk itu tersebar dan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu tanah datar, agam, dan 50 kota. Dari proses inilah, sehingga terjadi perpaduan antara para pendatang dari Pariaman dan penduduk asli yang akhirnya membentuk budaya, adat, serta identitas Minangkabau. Suku Minahasa. Ada 92 versi cerita tentang nenek moyang suku Minahasa, yang mana perbedaan ke-92 versi cerita tersebut merujuk pada tokoh yang sama, yaitu Toar dan Lumimut. Diceritakan bahwa orang Minahasa berasal dari ras Mongol Sheploi atau persilangan Jepang dan Mongol. Zaman dahulu dijelaskan kalau Lumimut sebagai putri Kaisar Tiongkok menjalin hubungan dengan panglima perang dari Mongol. Karena hubungan tersebut tidak direstui, maka sang putri diusir menuju tanah Minahasa, kemudian melahirkan anak yang bernama Toar. Turunan Toar inilah yang nantinya dipercaya sebagai suku Minahasa sekarang. Pendapat ini diperkuat dengan kesamaan warna kulit dan bentuk kepercayaan orang Minahasa di saat itu. Dalam perkembangannya, Minahasa sendiri terbagi menjadi 8 etnis, yaitu Tonsea, Tombulu, Tulur, Tuntemboan, Tonsawang, Pasan, Ponosakan, dan Bantik. Suku Bali. Nenek moyang suku Bali dikatakan masuk melalui 3 gelombang. Pertama, berasal dari migrasi yang terjadi di Nusantara selama zaman prasejarah. Masyarakat ini dipercaya sebagai penduduk asli Bali yang menduduki bagian pegunungan atau biasa disebut Bali Aga. Kedua, masuk melalui migrasi Hindu-Buddha. Masuknya agama Hindu-Buddha di Nusantara menjadi cikal bakal banyaknya orang suku Bali yang menganut agama Hindu. Persebaran agama yang dilakukan lewat perdagangan, lambat laun membentuk suatu etnis persatuan agama yang besar. Lalu, pada gelombang ketiga, yang berasal dari migrasi rakyat Jawa, akibat dari runtuhnya kerajaan Majapahit dan masuknya kerajaan Islam di tanah Jawa, menyebabkan banyak penduduk Majapahit yang saat itu beragama Hindu memilih untuk bermigrasi. Bali yang saat itu juga menganut dominasi Hindu, menjadikan mereka tempat untuk bermigrasi. Lambat laun komunitas ini kemudian berbaur satu kesatuan dengan latar agama yang sama, sehingga membentuk suatu suku yang mereka namakan suku Bali.